Artinya terus berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain sampai zuhudnya menjadi kokoh fil khalqi, terhadap makhluk. Artinya sudah tidak ada rasa toma, tidak ingin diberi, tidak tergantung apapun kepada makhluk. Wa tarkulahum, dan membiarkan semuanya itu untuk mereka. Wal i'rad anhum, dan berpaling dari mereka. Wa yarghabu fil haqqi azza wa jalla, yang dia inginkan hanyalah ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkulu alaihi, dan tawakalnya, ketergantungannya kepada Allah semakin kokoh. Yadhabu anhu akhdul asya' minal khalq, dia sudah hilang, tidak pernah lagi ingin mengambil sesuatu apapun dari makhluk. Wa yabqa 'inda akhdhiha minal khalqi ala yadil haqqi, kalaupun dia mengambil sesuatu dari makhluk, itu pun berdasarkan keyakinannya itu adalah pemberian dari Allah, dari tangan Allah azza wa jalla. Yata'akkadu wa yata'abbadu aqluhu, akalnya semakin kokoh, semakin kuat. Al-mushtarak bainahu wa bainal khalqi wa yujadu aqlan akhar, dan akhirnya ada kebersamaan dia dengan makhluk yang lainnya, dan dia akan ditambahkan akal yang lain. Wa huwa al-aqlu minallah azza wa jalla, kesadaran diri terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu. Ya faqirul khalq, wahai orang yang fakir. Ya musyrikan bihim, wahai orang yang mensekutukan Tuhan dengan mereka. Ya, lebih banyak bergantung kepada manusia daripada bergantung kepada Allah. Lebih mengharapkan pertolongan dari mitoha daripada pertolongan dari Allah. Musyrik enggak? Lebih mengharapkan bantuan dari Kaji Shihab daripada bantuan dari Allah. Musyrik enggak? Musyrik semua gitu. Jadi Allah itu lebih kecil dari orang kaya dianggapnya. Yang bisa nolong orang kaya, Allah mah nggak bisa. Ihdar ayyatiyaka al-maut, hati-hati akan datang kematian. Wa antala ma anta fi, dalam kondisi semacam ini ternyata selain Allah ada makhluk yang lebih besar yang menjadi andalan kamu, yang akan bisa membantu kamu, yang bisa menyelesaikan persoalan kamu. Allah tidak pernah kamu pikirkan, karena dalam pikiranmu Allah tidak akan bisa menolong kamu. Ya, nanti kalau sudah mentok semua, teman-teman yang dihubungi angkat tangan, nggak bisa bantu, mertua sudah ampun, kakak nggak bisa, baru terakhir minta sama Allah di Sunan Gunung Jati sambil puasa. Terakhir, ya kalau sudah mentok semua baru Allah, itu namanya Allah ditaruhnya pada posisi ta'id. Tahu ta'id itu? Terakhir gitu maksudnya. Itu kan kelakuan manusia umumnya kan begitu. Iya. Ya, seperti itu. Ya kenapa seperti itu? Jangan sampai seperti itu. Ma yaftahillahu li ruhika babahu wa la yanzuru ilaiha, dan apapun yang Allah bukakan untuk rahmu, pintu Allah yang telah dibukakan untuk rahmu, wala yanzuru ilaiha, dan tidak kamu lihat, lianhu ghadban ala kulli musyrikin, karena Allah sangat marah kepada orang musyrik. Mu'tamidan dengan sengaja ala ghairihi, yang disekutukan dengan selain Allah. Alaika bil khalwah, perlu di situ kamu melakukan khalwah. Kalau hatimu sudah kacau balau seperti itu, sudah tidak pernah mengingat Allah lagi, sudah lagi tidak tergantung pada Allah lagi, perlu merenung, masuk khalwat. Amma siwallah, khalwat dari apa saja selain Allah, menjauh. Wa idza aradta an takhluwa ma'al maula fadkhul an wujudika.
Apabila engkau ingin bisa hanya berkhalwat dengan Allah saja, fadkhul an wujudika, masuklah dalam wujudmu, wa tadbirika wa hadayanika, ya, masuklah dalam wujudmu, dalam upayamu dan dalam mengigaunya kamu. Yang saat ini kamu selalu mengigau saja. Ya, berkhalwat memang perlu, karena bagaimanapun juga khalwat itu mata tidak melihat apa-apa, telinga tidak melihat apa-apa, mulut tidak ngomong apa-apa, sendirian. Ini kekuatan khalwat dengan berdiam diri ini luar biasa sesungguhnya. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa pada saat kita ini tidak berbicara, di balik itu ada sesuatu yang luar biasa. Nabi Zakaria, ayatuka alla tukallim nasa salasa layalin sawiyya, 3 hari. Padahal dia mengeluh, laqad wahanal azmu minni wastala rasul syaiba laqad balagtu min al-kibari hasiya wa kana mar'ati akhir. Setelah berpuasa dia dianugerahi seorang putra namanya Yahya. Siti Maryam juga sama. Ini nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Diberikan anugerah seorang putra yang menjadi rasul yang besar, Nabi Isa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa tidak sanggup untuk diam tuh, merepet baik. Iya. Padahal Nabi Khidir syaratnya apa? Jangan ngomong, jangan nanya, udah ikut aja. Ternyata laqad jita syai'an imra. Apa ini? Nah, nggak bener loh. Nah, ya nggak lulus. Tapi ya pada akhirnya diluluskan juga sih. Tapi dia kan nilainya pas. Iya. Ya sudah mampu lulus beliau. Akhirnya diterangkan juga. Jadi ini artinya bahwa yang perlu kita sadari sehari-hari, orang kalau diam sebetulnya dia tidak berbicara dengan sesama, tapi dia berbicara dengan diri sendiri. Nah, ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri, di situ komunikasinya sangat jujur. Tapi kalau kita ngobrol sama orang lain, campur baur dengan kebohongan. Ketika di hadapan orang lain, kita akan selalu membela kesalahan kita. Kapan kita mengakui salah? Ketika kita sedang sendiri, bahwa dalam keadaan sendiri orang itu merasa lebih jujur. Ya. Sekali lagi bahwa kejujuran ini berat banget ya. Introspeksi itu kesulitannya satu, karena kita tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Kita selalu beralasan untuk mencari dalil membenarkan apa yang kita lakukan. Ya, dia ngaku salah gitu, kelakuan gitu. Ya, saya di mana salahnya? Apa salah saya? Masa begitu salah? Dan seterusnya dan seterusnya. Makanya sekali lagi, benar bukan kata orang. Ya, benar bukan kata nafsu, tapi benar kata Allah. Yang pada saat yang sama nafsumu mengatakan tidak benar, tapi Allah mengatakan benar.
Dan banyak sekali dalam kita sehari-hari itu memang masyarakat seringkali tidak mengakui akan kebenaran kita karena tidak sesuai dengan selera mereka. Apapun yang kita lakukan selalu dipersalahkan. Dan kamu jangan bingung ketika mencari kebenaran. Kebenaran jadi siapa? Jadi dewek. Kata orang lain, bahwa benar kata orang lain tidak menjadi standar. Benar kata kamu tidak menjadi standar. Ya, dan kebenaran yang kita capai sebetulnya hanya relatif kok. Kebenaran mutlak hanya Allah yang tahu. Sehari-hari kita ini dikiranya selalu melakukan yang benar saja, padahal semuanya salah. Iya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Dikiranya berbuat baik terus, ternyata yang kita lakukan semuanya kejahatan semuanya.